Tuh kan gue bilang apa, Persija kalau deadlock nggak punya alternatif pemain, nggak punya alternatif strategi untuk membongkar pertahanan lawan, sama kayak lawan PSBS Biak kemarin. Tapi kemarin waktu gue bilang begitu, banyak anak dejek yang ngomel-ngomel, katanya yang bersyukur yang penting menang. Bukan yang penting menang, tapi permainannya kebaca sama pelatih lawan dan itu bisa diterapkan di pertandingan selanjutnya. Terbukti hari ini tuh PSIM unggul duluan. Gimana jadinya kalau PSIM main di Jogja, main tuan rumah, banyak penonton, itu menang PSIM. Sekarang hari ini hitungannya Persija tuan rumah, ya habis PSIM mau nggak mau ngikutin panitia pelaksana, lapangan dipindah, permainan dipindah, ya ikut aja. Dan gue heran PSIM juga nggak ada protes apa-apa. Padahal kalau untuk alasan keamanan ya nggak masuk akal juga, nggak ada sejarah ribut besar antara pendukung PSIM dan Persija. Ya sebelum permainan Persija sudah diuntungkan, tapi ternyata nggak bisa memanfaatkan peluang ini. PSIM jelas dirugikan ya, karena nggak bermain sebagai tuan rumah ya kehilangan omset tiket dan nggak dapat dukungan penuh dari para supporternya gitu. Tapi ya hebat lah PSIM nggak main bertahan, mainnya apa adanya seperti biasanya. PSIM unggul duluan ya, tapi sayang dapat hadiah penalti, ya mau dikata apa lagi gitu. Ya tetap semangat, capek mete PSIM Raja Musti, mantap. Brazil gagal buat manajemen Persija, pemain Brazil gagal fix ini. Aduh. Persija Maxwell egois. Harusnya itu bisa 2-1 kalau Alano yang nendang, tapi karena dia pengen top skor, mementingkan kepentingan sendiri daripada timnya, dia udah ngilangin 4 poin loh, Pi. 4 poin? Iya, lawan Dewa. Oh itu, iya. Lawan Dewa sama lawan Persija. Harusnya itu kalau dua sama lawan ini dong, PSIM. Iya, sama lawan PSIM. Nah, harusnya itu tuh poin kita bisa sama Borneo. Iya. Kehilangan. Sekarang mau gimana, Pi? Tapi keren sih wasitnya, wasit Malaysia ya, FIFA license ya. Coba Persib dapat wasit FIFA asing juga kemarin, udah beda cerita ya. Oke, akhirnya Persija juga tersandung ya setelah kemarin Persib sama dan seluruh pendukung seluruh pendukung Persija kan sangat berharap ya, tapi ini poinnya akan balik lagi ke asal. Kalau Borneo-nya menang, Persibnya menang gitu Jadi persaingan agak mulai mengerucut nih antara, kelihatannya dua tim teratas ya, antara Persib dan Borneo ya. Entah siapa yang akan menjadi juara, tapi kayaknya Persija harus lebih best effort sih Karena kalau pilih ya tadi pertandingannya mereka nggak nganggap ini final gitu. Ya begitu aja sih. Ya pantas lah Amar kecewa ya. Oke ada lagi yang mau unek-unek yang ditumpahkan? Nggak ada. Ya udah, oke. Salam damai. Supporter Indonesia. God have mercy upon us. Arak Bali Ciu Jawa, kamu iri aku tertawa.
dadah, nggak juara lagi. Nggak juara lagi ya? Sering ngeledekin Persib ya? Kasian, puasa lagi gelar. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Kalau gua pikir-pikir, Persija Jakarta semakin sulit untuk meraih gelar juara BRI Super League karena Persija Jakarta harus puas ditahan imbang oleh PSIM Yogyakarta dengan skor 1-1. Padahal ya, udah main di venue netral, tidak ada tekanan dari tim tuan rumah, tapi Persija Jakarta tidak memaksimalkan dengan baik. Di sini Persija Jakarta terus menekan PSIM Yogyakarta di babak kedua, namun masih sulit untuk menembus Cahya Supriyadi. Harusnya ini bisa menang loh Persija Jakarta, tapi penaltinya gagal dimaksimalkan oleh Maxwell Souza. Aduh, gimana nih Persija? Katanya mau ngincer gelar juara BRI Super League, mau mengkudeta Persib Bandung, tapi malah bermain imbang di venue netral. Nice try untuk Persija Jakarta. Menurut tanggapan kalian gimana atas pertandingan ini? Tulis di kolom komentar. Sudah dikasih 2 penalti, namun Persija Jakarta gagal meraih kemenangan di pertandingan melawan PSIM Yogyakarta. Apakah ini sebuah pertanda? Gila. Full time. Babak kedua akhirnya berakhir. Persija Jakarta harus puas bermain imbang dengan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-1. Sayang 1000 sayang. Kondisi yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperdekat jarak dengan Persib Bandung, namun hal ini disia-siakan oleh Persija Jakarta. Padahal Persija Jakarta mendapatkan voucher 2 kali penalti pada pertandingan kali ini. 1 gol sukses dikonversi menjadi gol lewat tendangan Alano pada menit ke-20. Namun di penalti yang kedua, Maxwell yang ditunjuk untuk mengeksekusi penalti, tendangannya berhasil ditepis oleh kiper keempat timnas Indonesia, yaitu Cahya Supriyadi. Sampai dengan peluit tanda berakhirnya babak kedua, Persija Jakarta harus puas bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, Persija tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Selisih 4 poin dari Borneo Samarinda dan 6 poin dari Persib Bandung. Makin seru Liga Baku Hantam. Kira-kira siapa nih yang bakal juara musim ini? Aduh. Hasil seri terasa kalah, itulah yang dialami Persija Jakarta ketika menghadapi PSIM Yogyakarta yang berkesudahan dengan skor 1-1. Persija Jakarta sebenarnya di menit 40 bisa menambah keunggulan menjadi 2-1. Namun sayang, tendangan penalti Maxwell dapat ditepis oleh kiper PSIM Yogyakarta Cahyadi. Dengan hasil seri ini, Persija Jakarta semakin berat untuk bersaing mendapatkan gelar juara BRI Super League tahun ini. Kini berada di posisi ketiga dengan poin 59, sementara PSIM Yogyakarta berada di posisi ke-9 dengan poin 39. Lebok imbang lebok Persimo udah mah dikasih penalti 2 kali, yang 1 gol, yang 1 enggak gol. Terus tadi hampir aja penalti yang ketiga kalinya buat si Persimo. By the way, udah dikasih enak main di Bali bukan di kandang PSIM, tapi tetap aja imbang. Anjing, kumaha bordaknya lo bating ngomong voucher penalti ke geng Persib sampai-sampainya kalian nereleg cidu serangan, matak ngaraca diri, karma mah moal ka mana? 1 kata, hakan. Hakan. Hasil akhir PSIM melawan Persija berakhir dengan 1-1.
Aduh, padahal di pertandingan ini atau bahkan di Liga Indonesia ini Persija udah dikasih segala macam kemudahan untuk mencapai juara Liga. Tapi kenapa kemudahan itu tidak bisa dimanfaatkan? Terutama di pertandingan ini udah dikasih penalti 2 kali. Harusnya main di Jogja, kenapa mainnya di Bali? Harusnya away kok serasa home. Sudah dikasih perpanjangan hampir 1 babak, masih saja nggak bisa dimanfaatkan. Aduh.